kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Panel berpindah di Shadow Dungeon. Lihat kini MC kita sedang menjalani quest hariannya bersama Amut, yakni 100 kali repetisi. Dan setelah quest tersebut selesai, seperti biasa Suho mendapatkan reward atau hadiah dari sistem. Sembari melihat Suho yang terkapar kelelahan di tanah, Amut bilang, "Anda sudah lebih kuat Suho sama. Sekarang Anda tak kesulitan menjalani quest harian, bahkan tanpa bantuan dari Grey loh." Menanggapi ucapan Amut, Suho pun duduk membuka inventorinya sambil mengatakan, seandainya dia sehari saja tidak menjalani quest, entah mengapa Suho merasakan ada yang kurang dan badannya malah capek-capek, pegelinu. Di situ Suho mengambil ramuan penyembuh, dan di saat dia menenggak ramuan itu, Esil terus memperhatikannya. Menurutnya Monars muda sudah banyak sekali mengalami perubahan, entah itu dari fisik, kapasitas mana, bahkan hawa kehadirannya pun terasa sangat kuat. Gak berselang lama, Suho pun pamit ke rekan-rekannya kalau dia mau pergi keluar dulu. Spontan Esil dan Grey terkejut, mereka berdua seolah-olah tak rela ditinggal begitu saja. Ya, biar rekan-rekannya nggak khawatir, Suho pun menjelaskan tujuannya keluar, yakni untuk menyelesaikan dungeon tipe field atau tipe lapangan. Dan hal ini akan beliau lakukan setiap harinya. Jadi waktu bersama mereka hanya ada saat Suho melakukan quest harian. Tentunya Esil bingung lah, kok bisa Sung Suho diperbolehkan farming di dungeon mahal begitu. Lantas MC kita menceritakan bahwasannya kemarin beliau sudah berbicara dengan Hunter Rank S dan ketua asosiasi, yang dimana MC kita meminta kepemilikan semua dungeon tipe lapangan dengan tujuan untuk mencegah munculnya pabrik Stardust yang baru. Kata Suho waktu itu, beberapa guild master dan ketua asosiasi menolak proposalnya, namun pada akhirnya MC kita berhasil meluluhkan hati mereka. Oleh karena itu, untuk membuktikan kekuatannya biar semua orang percaya, Suho pun harus secepat mungkin membereskan semua dungeon tipe lapangan. Dengan melambaikan satu tangannya, MC kita pamit ke rekan-rekannya untuk keluar dari situ dungeon. Mendengar informasi itu, Esil dan Grey sangat gembira. Mereka berharap Sung Suho mengajaknya. Namun MC kita langsung keluar dari gate dengan mengatakan kalau butuh bantuan banget, barulah beliau memanggil mereka. Menyimpulkan hal ini, Esil menyadari tuannya nggak membutuhkan dirinya lagi. Hanya bisa menatap punggung Sung Suho dengan ratapan sedih. Grey dan Esil cuma bisa berharap MC kita berubah pikiran dan mengajak mereka ke dalam raid. Sementara itu di daerah Kacisan, di depan dungeon tipe lapangan rank D, di situ banyak para hunter yang menunggu di luar hanya untuk menantikan hasil dari solo raid Sung Suho. Dengan segala pertanyaan dalam kepala, Miho heran kenapa para guildmaster menyerahkan kepemilikan dungeon kepada Suho yang notabene orang gak dikenal. Yang Miho khawatirkan, keputusan ini dapat mempengaruhi ekonomi sebuah guild. Dan yang Miho jengkelkan juga, mereka berkumpul di sini hanya untuk memenuhi kuota agar Suho bisa melakukan solo raid. Berbeda dengan Miho, seorang hunter rank A yaitu Son Ki-hun, dia malah penasaran tentang metode apa yang akan Suho lakukan dalam menangani solo raid dungeon. Yang ada di otaknya Son Ki-hun, dia penasarin bagaimana cara Suho membasmi monster, menambang, dan pengumpulan material. Ya, intinya pria ini ikut berpartisipasi karena ingin memastikan apa yang diucapkan Pak Choi tentang seorang hunter yang bisa berkembang. Di sisi yang lain, makin kesal dengan kegembiraan Son Ki-hun, Miho yakin Sung Suho hanyalah pembual belaka. Sedangkan Tiel yang ikut di sini, beliau cuma diam dan mengamati perkembangan Sung Suho. 1 jam kemudian daerah di sekitar sini berguncang sangat hebat, yang dengan kata lain itu tandanya dungeon tipe lapangan telah runtuh. Sontak kali ini membuat Son Ki-hun dan Miho terkejut. Gak lama kemudian datang seseorang dengan membawa puluhan pasukan hitam, dan ya, itu adalah Suho. Terlihat di sini semua Shadow Squad membawa material dari dungeon. Di situ sambil menggaruk kepalanya, Suho bilang, "Minasan, maaf membuat kalian menunggu."
Memang, perburuan bos dungeonnya ternyata lebih cepat, tapi sayangnya, pengumpulan mana kristal lebih lama dari dugaanku. Kendati demikian, aku masih ingin pergi ke 3 dungeon lagi hari ini. Ayo berangkat ke dungeon di lapangan berikutnya, Minasan. Son Ki-hun dan Miho tak sanggup mencerna kekuatan Suho yang sangat luar biasa dan tak ada habisnya. Dengan tatapan penuh tanya sambil melihat mana kristal, dua hunter ini geleng-geleng kepala. Menurut mereka, meski ini hanyalah dungeon peringkat D, tentu sangat tidak mungkin menyelesaikan dalam waktu hanya 1 jam, apalagi jika dilakukan sendirian. Dan gokilnya Sung Suho masih punya tenaga untuk melakukan raid lagi. Di tengah kegembiraan MC kita, Tiel menatap dengan tatapan sinis tak senang, seolah-olah dia ingin segera melenyapkan Suho. Panel kemudian berpindah ke suatu tempat. Terlihat di situ Pak Choi, Yonho, Lim, dan Ketua Jincul. Mereka sedang berjalan menuju ke sebuah ruangan. Dengan nada gelisah, Pak Choi mengungkapkan perasaannya, yang dimana beliau sangat ragu dengan keputusan memberikan semua dungeon tipe lapangan kepada Sung Suho seorang. Dalam benaknya Pak Choi, dia merasa dirugikan karena dungeon tipe lapangan adalah dungeon yang dapat menghasilkan material dan magic kristal tanpa batas dan bisa dipanen selamanya. Setelah mendengar ungkapan hati rekannya, Yonho pun memegang pundak Pak Choi. Dengan tersenyum jengkel dia bilang, Haduh, Pak Choi ini benar-benar gila uang ya. Kuingatkan padamu, jika Other God menghancurkan dunia ini, maka dungeon tipe lapangan atau uang tidak akan ada nilainya lagi. Mendengar itu, Pak Choi nggak baper dikasih nasihat tersebut. Dia cuma merasa ironis sekali. Ya gimana bre, orang yang paling keras kepala mendesak penyerahan semua dungeon ini adalah Guildmaster yang justru paling banyak memiliki dungeon tipe lapangan tersebut, yakni Mas Gondrong Lim. Pak Choi menduga Hunter Lim melakukan semua ini karena merasa bersalah dengan apa yang telah menimpa rekannya, yaitu Lim Min Sung. Di sisi yang lain, Lim Tae-kyu tak merasa terganggu dengan opini liar Pak Choi. Yang ada dia malah merasa senang jika Suho menghandle semua ini. Dalam sudut pandang Lim, semua pabrik Stardust rata-rata ditemukan di dungeon tipe lapangan. Maka dari itu, sebagai penebusan dosa karena kelalaiannya, Lim sangat setuju Suho menghancurkan akar dari semua masalah. Di situ tiba-tiba Pak Choi mengganti topik pembicaraan. Dengan mulut yang bergetar, suara serak berat, Pak Choi bilang, Minasan, coba pikirkan lagi. Seandainya para Other God itu jauh lebih kuat dari para monarch di masa lalu apa yang bisa kita lakukan? Mendengar itu, Baek Yeon-ho terdiam sambil mengingat kejadian di tempo dulu. Akal dan logikanya bergetar hebat, seolah-olah dia ingin bersembunyi dari kenyataan tersebut. Memecah keheningan dengan kebijaksanaannya, Ketua Wojincul mencoba menyadarkan sifat pecundang dari para hunter rank S itu. Dia bilang, semua ini adalah takdir yang tak bisa terhindarkan, dan tugas mereka hanyalah mempercayakan hasil akhir pada Sung Suho. Lalu kemudian panel berpindah lagi, yang dimana menjelaskan lebih detail tentang kejadian saat Suho meminta kepemilikan semua dungeon tipe lapangan. Di mana saat itu Pak Choi mengatakan bahwa Hunter Baek Mi-ho ataupun Pak Do-jin yang tidak memiliki ingatan apapun di kehidupan sebelumnya, pastinya mereka tak akan percaya dengan ucapan Suho tentang invasi para makhluk luar bumi. Pak Choi mengingatkan Suho agar lebih bijaksana karena untuk meyakinkan para hunter dan membuat mereka percaya padanya itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Di sini Suho mulai bingung. Dia memikirkan metode apa yang bisa digunakan agar para hunter mengakuinya. Lalu secara tiba-tiba ketua asosiasi bilang, Nak Suho, jika kau ingin berdiri di depan para hunter seperti yang dilakukan bapakmu, aku mengusulkan satu cara. Latihlah dirimu. Latihlah dirimu hingga mencapai kekuatan hunter tingkat nasional. Itu adalah sebuah kekuatan yang dapat mengguncang dan menundukkan suatu negara. Contohnya, hunter tingkat nasional Thomas Lebel dari Amerika Serikat, Liu Jigang dari Cina, Siddhar Bachchan dari India. Semua para hunter yang kusebutkan ini adalah hunter tingkat nasional. Kekuatan mereka sanggup menundukkan satu negara. Dan tentunya karena kekuatan menakjubkan itu pula, mereka diakui dan memiliki banyak pengikut. Jadi Nak Suho, capailah level nasional atau kalau bisa di atasnya lah. Dan setelah itu aku yakin seluruh dunia pasti akan mempercayai semua yang kau ucapkan.
Menetes keringat Suho, dia tak pernah membayangkan dapat meraih kekuatan seperti itu. Namun, meski berat untuk membuka mulutnya, tapi pada akhirnya MC kita berani melantangkan suaranya dengan bilang, "Bulan depan, beri aku waktu 1 bulan, maka akan kubuktikan diriku sebagai hunter kuat yang bisa meyakinkan semua hunter di dunia." Lalu kemudian panel kembali ke timeline sekarang. Di situ ketua asosiasi bilang, "Minasan, tolong percaya saja pada Suho. Aku yakin dia pasti bisa melakukannya. Yang tersisa hanya satu. Tugas kita hanyalah fokus pada pertarungan di depan." Setelah mengatakan itu, ketua asosiasi membuka pintu sebuah ruangan, ditemenin 3 hunter rank S di belakangnya. Dan beliau ini mulai memasuki sebuah ruangan yang telah dihadiri orang-orang penting. Kayaknya si Bre yang hadir ini adalah orang-orang dari berbagai guild di Korea Selatan. Kayaknya sih. Panel kemudian berganti. Di dalam dungeon tipe lapangan, Sung Suho mengepalkan tinjunya. Di sekitar kepalan tangannya terlihat ada kekuatan mengerikan berubah cahaya ungu kesukaan Monton. Lalu tanpa jurus yang neko-neko, MC kita langsung melepaskan bogemnya. Dan dalam sekejap, tubuh para monster dihancurkan. Bukan hanya pakai tinju saja, Sung Suho juga menggunakan tungkak dan kakinya untuk mengajar monster Kroco. Lalu untuk boss dungeon, MC kita memilih menggunakan Ruler Authority yang sangat ungu dan ungu. Setelah raid selesai, Suho keluar ditemenin beberapa Shadow Squad. Dan tentunya dungeonnya langsung runtuh bre, soalnya bos monsternya udah kalah. Di sisi yang lain menatap dengan penuh keheranan, Son Ki-hoon dan Baek Mi-ho tak sanggup lagi mempercayai apa yang sedang mereka lihat. Apalagi aura, karisma, kekuatan Suho semakin bertambah kuat. Dan dengan bertambah kuatnya Suho ini, mereka mulai mempercayai bahwa Sung Suho memanglah hunter yang dapat berkembang. Bahkan mereka berdua pun sampai ketakutan sendiri dengan karisma MC kita yang begitu dingin. Son Ki-hoon bilang, hanya dalam 2 hari, Sung Suho itu berhasil membereskan 2 dungeon D rank, 4 dungeon C rank, dan 2 dungeon B rank. Menyelesaikan semua dungeon sendirian memanglah hebat. Selain itu, setiap kali dia menyelesaikan dungeonnya, aku bisa merasakan jumlah mana sihirnya meningkat. Sepertinya Sung Suho memanglah seorang hunter yang bisa berkembang. Tak puas diri dengan hasil hari ini, Suho pun mencari dungeon tipe lapangan yang baru. Dan saat itu sebelum memasuki dungeonnya, ada briefing singkat dari staf karyawan asosiasi hunter tentang keadaan dungeonnya. Ya biasalah, formalitas aja sih bre. Kini, seorang mahasiswa yang tiba-tiba menjadi hunter, tatapannya sudah seperti sang pemburu yang ingin terus mencari kekuatan. Semakin sering Sung Suho farming monster, MC kita semakin memahami pula statistik kekuatan hunter itu ternyata diukur dari kapasitas tingkat mana seseorang. Dan kali ini hunter Pak Dojin juga ikutan masuk ke dalam dungeon. Entah di sini Tiel cuma jadi pengawas atau ikut membantu MC kita, saya juga nggak tahu. Di sisi yang lain, menangkap arti dari lirikan Suho, Beru pun penasaran. Dia pun mengajukan pertanyaan. Suho-sama, apakah Anda ingin aku membandingkan tingkat mana Anda dengan hunter rank S tersebut? MC kita menjawab, tak usahlah Beru, karena aku sudah tahu perbedaan kekuatan di antara kita. Sambil mengatakan itu, Sung Suho berjalan ke arah berlawanan dengan hunter Pak Dojin. Dari ekspresi Suho, nampaknya si Bre yang saya tangkap ya, MC kita sudah lebih kuat dari hunter rank S. Berbeda dengan ekspresi Suho yang kelihatan senang, Pak Dojin atau Tiel, dia kayaknya mulai mewaspadai kekuatan anaknya Sang Dragnes. Singkat cerita, setelah seharian menjelajahi dungeon, Suho pun memutuskan balik ke rumah untuk istirahat. Namun baru saja masuk ke dalam rumahnya, MC kita sudah merasakan adanya anomali maling yang menyusup. Meski begitu, Sung Suho tetap santai. Berjalan pelan, melihat sekitar untuk mencari penyusup di rumahnya, lalu tepat di ruang tamu. Terlihat ada sosok hunter rank S yaitu Dongso. Sambil memegang foto keluarga MC kita, Dongso berkata, sayang sekali, seandainya keluargamu ada di sini, pasti pestanya makin meriah. Hehe, Sung Suho, kau datang juga ya. Setelah mengatakan itu, Dongso melemparkan foto itu tanpa merasa bersalah. Emang si botak nggak tobat-tobat anjay. Di season 2 aja udah dikeprek Jinwo sampai jadi bubur. Lah ini malah nantangin anaknya lagi.
Sepertinya takdir memang menuntun Chibota untuk menjadi Shadow Squad lagi, bre.